Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang model penggalan atau model fragmen. Kita lihat di sini, kurikulum mata pelajaran terpisah atau spread subject curriculum. Menurut Bambang Sunarko, model fragmented adalah model pembelajaran konvensional yang pada umumnya secara terpisah antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya. Jadi, model fragmented itu adalah model pembelajaran yang dilakukan secara terpisah, baik satu mata pelajaran maupun mata pelajaran lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan model fragmented atau model pembelajaran penggalan. Kita bisa lihat yang pertama, sederhana, mudah direncanakan dan dilaksanakan. Kemudian, menciptakan guru yang ahli dalam bidangnya, serta dapat mengembangkan ilmunya secara luas. Selanjutnya, siswa akan terfokus dan terbimbing dalam belajar. Lalu menggali pengetahuan lebih dalam dari setiap mata pelajaran karena mata pelajarannya dilakukan secara terpisah. Selanjutnya mudah dinilai dengan ujian atau tes. Lalu materi yang digunakan adalah materi pelajaran yang berbentuk murni dari setiap ilmu mata pelajaran. Lalu yang terakhir, guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya dan dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasan yang diprioritaskan dalam setiap pembelajaran. Selanjutnya, selain memiliki kelebihan, model pembelajaran fragmented ini juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Yang pertama, yaitu siswa tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara bidang ilmu yang berbeda sehingga mereka tidak mampu membuat hubungan secara konsep dua mata pelajaran yang berbeda. Lalu yang kedua, model ini akan menyebabkan semacam proses tumpang tindih dalam hal konsep dan perilaku yang dikuasai siswa. Kemudian, tidak efisien waktu karena mata pelajaran disajikan secara terpenggal-penggal, secara terpisah. Lalu yang terakhir, kurang konkret karena terpusat pada satu mata pelajaran saja. Model pembelajaran fragmented atau penggalan ini juga memiliki yang namanya manfaat, yaitu yang pertama, menjaga agar suatu mata pelajaran terjaga keasliannya dan kemurniannya, tidak dicampuri oleh mata pelajaran lainnya. Yang kedua, menyiapkan seorang guru mengajarkan, menggali dan memahami materi secara luas dan mendalam. Kemudian yang ketiga, memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta didik. Artinya, guru akan ditempatkan sebagai seorang sumber belajar sebagai siswa untuk mencari ilmu yang berbeda. Lalu, dengan bantuan guru, siswa akan banyak mendapatkan manfaat dari model fragmented ini. Kita bisa lihat di sini ya, gambaran dari model pembelajaran fragmented yang disimbolkan dengan kotak yang memiliki lingkaran masing-masing dan tidak saling berkaitan. Dalam jenjang pendidikan tingkat menengah, masing-masing disiplin ilmu tersebut diajarkan oleh guru yang berbeda dengan menggunakan berbagai macam lokasi yang berbeda tetapi masih di lingkungan sekolah yang sama. Ada disiplin ilmu A, disiplin ilmu B, disiplin ilmu C, dan disiplin ilmu D. Artinya, setiap mata pelajaran yang diajarkan harus berbeda-beda dan tidak saling berkaitan. Lalu kita masuk ke dalam penerapan model fragmented di sekolah dasar. Yang pertama, mempelajari elemen-elemen kurikulum dan standarnya. Yang kedua, memiliki fokus pada satu mata pelajaran yaitu matematika, IPA, IPS dan bahasa Indonesia. Yang ketiga, membuat daftar semua topik atau materi yang relevan dari masing-masing mata pelajaran tersebut. Yang keempat, menentukan materi mana yang paling penting dan mana yang terakhir dalam satu topik. Sekian penjelasan dari model fragmented atau model pembelajaran penggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan mengenal lebih luas model pembelajaran jaring laba-laba. Nah, istilah dari nama model jaring laba-laba digunakan karena bentuk dan rancangannya itu seperti jala atau jaring yang dibuat oleh laba-laba dengan tema sebagai pusat laba-labanya.
Nah, model pembelajaran jaring laba-laba ini menekankan kepada siswa sebagai subjek belajarnya. Nah, sedangkan peran guru di sini dia lebih berperan sebagai fasilitator dengan memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar di kelas. Selain itu juga memberikan pengalaman langsung. Dengan pengalaman langsung ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang abstrak. Kemudian pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas, fokus pembelajarannya diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran suatu proses pembelajaran. Kemudian siswa ini memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Dan selanjutnya dia bersifat fleksibel, di mana guru ini dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Bahkan juga bisa mengaitkan mata pelajaran dengan kehidupan siswa atau keadaan lingkungan sekolah di mana mereka berada. Kemudian juga dia menggunakan prinsip belajar sambil bermain, sehingga model pembelajaran ini lebih menyenangkan bagi siswa. Nah, kemudian cara guru menerapkan model pembelajaran jaring laba-laba ini dimulai dengan yang pertama, yaitu seorang guru harus menentukan temanya terlebih dahulu. Sebagai contoh, tema yang kita pilih yaitu lingkungan. Nah, dari tema ini kemudian kita kembangkan dan dipadukan menjadi sub tema yang ada pada beberapa mata pelajaran. Misalnya pada tema lingkungan ini ada mata pelajaran IPA. Subtemanya itu mengenal berbagai bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini siswa diajarkan tentang macam-macam bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, energi cahaya kita manfaatkan sebagai penerangan saat kita belajar. Kemudian mata pelajaran yang kedua itu matematika. Nah, subtemanya itu mengenal bangun datar. Nah, di sini siswa diajarkan tentang bentuk-bentuk bangun datar. Misalnya, ban sepeda berbentuk lingkaran, kemudian buku tulis berbentuk persegi, penggaris berbentuk persegi panjang. Kemudian mata pelajaran yang ketiga kita bisa pilih PKN sebagai subtemanya itu tenggang rasa dan kedisiplinan. Nah, siswa itu diajarkan tentang bagaimana cara manusia bersikap dan bertingkah laku sebagai makhluk sosial, seperti sikap tenggang rasa dan bekerja sama. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan seorang guru untuk penyusunan dan pelaksanaan model pembelajaran jaring laba-laba ini, yaitu pertama, guru tuh harus menyiapkan tema utama dan sub-tema yang dipilih dari berbagai standar kompetensi lintas mata pelajaran atau bidang studi. Kemudian guru mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtemanya. Kemudian guru juga dapat menjelaskan tema yang berkaitan atau yang saling terkait sehingga materinya itu dapat lebih luas. Nah, kemudian guru harus memilih konsep, kegiatan, atau informasi yang mendorong belajar siswa. Model pembelajaran jaring laba-laba ini cukup efektif bagi siswa, khususnya di sekolah dasar, kelas rendah dan kelas tinggi. Tetapi terdapat kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran ini. Nah, di sini akan saya paparkan sedikit kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran jaring laba-laba. Nah, untuk kelebihannya yang pertama ini, model jaring laba-laba ini relatif mudah dilakukan bagi guru yang belum memiliki pengalaman mengajar. Kemudian model ini juga memudahkan perencanaan kerja tim atau mengembangkan tema ke semua bidang isi pelajaran. Kemudian juga memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam melihat kegiatan-kegiatan yang saling terkait. Siswa juga dapat dengan mudah melihat bagaimana kegiatan berbeda dan ide yang berbeda saling berhubungan. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama itu kesulitannya yang paling serius dengan model pembelajaran ini terletak pada pemilihan satu tema. Nah, tema yang digunakan ini harus dipilih baik-baik secara selektif agar relevan dengan materi dan tidak merumuskan temanya itu yang dangkal. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran ini guru tuh harus lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Nah, berikut kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran jaring laba-laba.
Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas tentang model pembelajaran integratif atau pembelajaran terpadu. Yang pertama, pengertian model pembelajaran integratif. Menurut Fogarty, pembelajaran terpadu model integratif atau terpadu merupakan pendekatan belajar mengajar yang memadukan 4 atau lebih mata pelajaran dengan memprioritaskan konsep-konsep, keterampilan, dan atau sikap dapat dipadukan dari masing-masing mata pelajaran yang bertolak dari tema sentral. Nah, selanjutnya di sini merupakan gambar dari model pembelajaran integratif atau pembelajaran terpadu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah penerapan model integratif atau pembelajaran terpadu menurut Rushidi dan Abdillah. Yang pertama, guru membentuk tim antar bidang studi. Yang kedua adalah memilih beberapa konsep keterampilan dan sikap. Yang ketiga adalah fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan yang ingin dilatih oleh beberapa guru pada peserta didik. Selanjutnya di sini merupakan kelebihan pembelajaran model integratif atau pembelajaran terpadu. Yang pertama ada memberi motivasi pada siswa, yang kedua yaitu penulisan dari unitnya dikenal oleh guru, yang ketiga modelan kurikulum yang to the point atau secara langsung, dan yang keempat di sini adalah mendorong timbulnya perencanaan bersama, dan yang terakhir siswa akan dengan mudah melihat bagaimana kegiatan yang berbeda akan saling berhubungan. Selanjutnya, adapun kekurangan dari model pembelajaran integratif. Yang pertama yaitu guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi. Yang kedua, tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara cepat. Yang ketiga yaitu pengintegrasian kurikulum dengan konsep-konsep dari masing-masing bidang studi menuntut adanya sumber belajar yang beraneka ragam. Dan yang terakhir, dalam penerapannya sulit menerapkan tipe ini secara penuh. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan, hal yang perlu diperhatikan saat merancang pembelajaran integratif. Yang pertama yaitu kita harus bisa menentukan tema atau pemilihan tema harus tepat. Yang kedua, menentukan hasil pembelajaran. Yang ketiga, membuat hubungan-hubungan antar tema pada pembelajaran satu dengan yang lainnya. Terus yang keempat yaitu menentukan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, mengembangkan rancangan penilaian. Yang terakhir di sini adalah contoh implementasi model integratif, yaitu ada KD Bahasa Indonesia menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan tentang membuat sesuatu atau menulis. Selanjutnya ada KD IPA mendeskripsikan hubungan antara struktur tubuh manusia dengan fungsinya. Dan selanjutnya ada KD IPS membaca peta lingkungan setempat, kabupaten atau provinsi dengan menggunakan skala sederhana. Selanjutnya ada KD Matematika melakukan operasi perkalian dan pembagian. Selanjutnya, KD gabungan yang dapat didiskusikan adalah menulis petunjuk, penggunaan alat peraga, struktur kerangka tubuh manusia dan fungsinya, dan menemukan skala antar alat peraga dengan rata-rata tinggi badan siswa. Pembelajaran terpadu model tersarang. Pengertian model tersarang adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan kurikulum di dalam satu disiplin ilmu secara khusus, meletakkan fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatih oleh seorang guru kepada siswanya dalam suatu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pelajaran atau konten. Keterampilan-keterampilan belajar itu meliputi keterampilan berpikir atau thinking skill, keterampilan social skill, dan keterampilan mengorganisasi organizing skill. Model pembelajaran nested adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Artinya, memadukan aspek kognitif, afektif, psikomotorik, serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Model ini masih memfokuskan keterpaduan beberapa aspek, kemudian dilengkapi dengan aspek keterampilan lain. Model ini dapat digunakan bila guru mempunyai tujuan selain menanamkan konsep suatu materi, tetapi juga aspek keterampilan lainnya menjadi suatu kesatuan.
dengan menggabungkan atau merangkaikan kemampuan tertentu pada ketiga cakupan tersebut. Akan lebih mudah mengintegrasikan konsep dan sikap melalui aktivitas yang telah terstruktur. Karakteristik pembelajaran terpadu model tersarang adalah 1. Holistik. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Pada gilirannya nanti, hal ini akan membuat siswa menjadi lebih arif dan bijaksana di dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada di depan mereka. 2. Bermakna. Pengajian suatu fenomena. Berbagai macam aspek seperti yang dijelaskan di atas. Kemungkinan terbentuknya semacam jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan disebut skemata. Hal ini akan berdampak kepada kebermaknaan dari materi yang dipelajari. Siswa mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupan. 3. Otentik. Pembelajaran terpadu juga memungkinkan siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajari melalui kegiatan belajar secara langsung. 4. Aktif. Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual maupun emosional guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran terpadu tersarang adalah pertama, kelebihannya adalah guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran. Kedua, pembelajaran semakin berkembang dan diperkaya dengan menjaring dan mengumpulkan sejumlah tujuan dalam pengalaman belajar siswa. 3. Pembelajaran dapat mencakup banyak dimensi dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide lain yang ditemukan. 4. Memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat sehingga tidak memerlukan penambahan waktu sehingga guru dapat memadukan kurikulum secara luas. 2. Kekurangan pembelajaran terpadu model nested. Model nested ini muncul dari kealamiahannya dengan mengumpulkan 2, 3, atau 4 target belajar dalam satu latihan. Dalam satu latihan mungkin membingungkan siswa jika mengumpulkan ini tidak dilakukan secara hati-hati. Prioritas konseptual dari latihan mungkin menjadi tidak jelas karena siswa diarahkan untuk melakukan banyak tugas belajar pada waktu yang bersamaan. Model ini sangat cocok digunakan guru yang mencoba menanamkan keterampilan berpikir dan keterampilan kooperatif dalam latihan-latihan mereka, menjaga tujuan isi tetap pada tempatnya, sementara menambahkan fokus berpikir dan keterampilan sosial akan meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan. Model pembelajaran konektif atau model pembelajaran terhubung. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian model konektif, kelebihan dan kelemahan model konektif, langkah-langkah merancang model konektif, dan contoh implementasi kegiatan model konektif. Nah, yang pertama yaitu pengertian pembelajaran model konektif. Pembelajaran terpadu model konektif adalah model pembelajaran yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain. Tugas dilakukan pada satu hari dengan tugas yang dilakukan di hari berikutnya. Bahkan, ide-ide dipelajari pada satu semester dengan ide-ide yang dipelajari di semester berikutnya dalam satu bidang studi. Pola model konektif menurut Fuller. Nah, di situ antara kadar indikator pada materi pertama selalu terhubung dengan KD indikator pada materi berikutnya dalam satu bidang studi. Model pembelajaran konektif adalah model pembelajaran yang menghubungkan unsur-unsur yang terkait dalam satu bidang studi. Unsur-unsur itu berupa topik, tema, konsep, keterampilan, dan yang lain. Kedua,
tim sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. Yang kedua, memadukan ide-ide dalam satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan terhubungan antara bidang studi itu menjadi terabaikan. Yang ketiga, model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang studi atau bidang-bidang pengembangan mata pelajaran yang lain. Untuk bagi siswa yang mempunyai kemampuan yang rendah, maka akan sedikit kesulitan dalam mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus. Yang kedua, dalam mengelola suatu pengetahuan, pelajaran siswa merasa kesulitan untuk memadukan topik-topik, konsep-konsep maupun ide-ide dalam satu mata pelajaran. Yang ketiga, langkah-langkah model pembelajaran konektif. 1. Pendidik menentukan tema yang dipilih dalam silabus. 2. Pendidik mencari tema yang hampir sama atau relevan dengan tema-tema yang lain. 3. Tema-tema tersebut diorganisasikan pada tema induk. 4. Pendidik menjelaskan materi yang terdiri dari beberapa tema di atas. 5. Pendidik mengadakan tanya jawab tentang materi yang diajarkan. 6. Dengan bimbingan pendidik, para anak atau siswa membentuk kelompok kecil. Ketujuh, dengan bimbingan pendidik pula, anak atau siswa diminta mengerjakan soal yang telah dipersiapkan dan mengerjakan tugas kelompok dari pendidik. 8. Pendidik memberikan kesimpulan, penegasan, evaluasi, dan sebagai tindak lanjut. 9. Pendidik menugaskan pada siswa untuk menyusun portofolio dan dikumpulkan waktu yang akan datang. Media massa atau keseluruhan latar belakang pengalaman berpengaruh terhadap perubahan-perubahan emosional. Nah, yang keempat, contoh implementasi pembelajaran konektif bisa dilihat dari gambar berikut.